Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Nah anak-anak, kita jumpa lagi ya sama Ustadz Alwi dalam mata pelajaran PAI Pendidikan Agama Islam. Sekarang kita sudah masuk di bab 13, yaitu kisah para nabi. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Kita sudah mengetahui kisah Nabi Adam. Sekarang kita lanjutkan dengan kisah Nabi Idris, Nabi Nuh, dan Nabi Hud. Kisah Nabi Idris adalah sebagai berikut. Setelah Nabi Adam meninggal dunia, umat tidak mendapat bimbingan sehingga akhlak mereka rusak. Saat itulah Allah mengutus Nabi Idris. Nabi Idris pandai menunggang kuda. Pada waktu itu, sedikit orang yang dapat menunggang kuda. Selain itu, Nabi Idris juga pandai menulis dan menjahit pakaian. Nabi Idris mendapat lembaran kitab dari Allah. Dalam kitab tersebut berisi ajaran kebenaran supaya umat kembali berakhlak mulia. Ketika Nabi Idris meninggal dunia, Nabi Idris diizinkan mengunjungi surga dan neraka. Lalu akhirnya Allah mengaruniakan sebuah tempat yang mulia di surga. Keteladanan yang patut kita tiru dari Nabi Idris adalah kepandaian dan kesabarannya membimbing umat manusia menuju jalan yang benar. Nah, mudah-mudahan kita semua menjadi anak yang pandai dan pintar. Amin. Kemudian selanjutnya adalah kisah keteladanan Nabi Nuh alaihi salam. Setelah Nabi Idris meninggal dunia, Allah mengutus Nabi Nuh alaihi salam dan memberikan wahyu kenabian. Ketika Nabi Nuh datang kepada umatnya, mereka menyembah patung, juga berperilaku tercela dan zalim. Nabi Nuh mengajak umatnya untuk menyembah Allah, namun mereka menolak, bahkan menghina. Mereka berusaha menggagalkan dakwah yang diajarkan Nabi Nuh, namun Nabi Nuh tetap sabar dan terus berdakwah mengajak umatnya menyembah Allah. 950 tahun berdakwah, hanya sedikit orang yang mau mengikuti ajakan dan ajaran Nabi Nuh alaihi salam. Hati dan pikiran umatnya sudah tertutup rapat. Tidak ada lagi harapan umatnya untuk beriman. Setelah berusaha, Nabi Nuh berdoa pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pun memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal besar. Nabi Nuh dan para pengikutnya mulai mengumpulkan bahan kayu. Mereka bekerja dengan tekun. Ketika sedang membuat kapal, umat Nabi Nuh yang tidak mau beriman selalu mengejeknya dan mendunduhnya gila. Setelah kapal besar itu selesai dibuat, Nabi Nuh menerima wahyu dari Allah untuk bersiap-siap menyambut banjir dan memerintahkan Nabi Nuh mengangkut 2 pasang dari setiap hewan untuk dimasukkan ke dalam kapal yang telah dibuatnya. Banjir besar pun datang. Nabi Nuh mengajak umatnya menaiki kapal, namun sebagian umatnya tetap menolak. Mereka lebih memilih berlari ke gunung yang tinggi. Mereka berpikir akan selamat dari banjir besar. Banjir mencapai puncak bukit dan gunung. Maka berlayarlah kapal Nabi Nuh.
Nabi Nuh dan para pengikutnya selamat. Orang yang tidak mau beriman musnah, termasuk anaknya yang bernama Kan'an. Setelah beberapa lama banjir pun surut. Nabi Nuh dan pengikutnya turun dari kapal. Mereka tidak lupa mengucap syukur atas pertolongan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, keteladanan yang patut kita tiru dari Nabi Nuh adalah ketegasan, kesabaran, dan keteguhannya membimbing umat manusia menuju jalan yang benar. Yang terakhir adalah kisah keteladanan Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud diutus untuk kaum 'Ad, yaitu kaum keturunan pengikut Nabi Nuh yang selamat ketika banjir besar datang. Perkampungan kaum 'Ad terletak di kota Ahqaf di Jazirah Arab. Mereka tinggal di perbukitan yang subur. Sesudah Nabi Nuh meninggal dunia, manusia mulai enggan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengingkari nikmat Allah berupa tanah subur. Mereka membuat patung dan menyembahnya. Allah mengutus Nabi Hud untuk membimbing mereka. Nabi Hud mulai berdakwah. Nabi Hud mengajak umat untuk menyembah Allah, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Nabi Hud memperingatkan mereka, jika mereka durhaka kepada Allah, mereka akan ditimpa azab atau siksaan yang pedih. Kaum 'Ad menolak dakwah Nabi Hud. Kaum 'Ad malah mengejek dan menuduh Nabi Hud gila. Allah pun menurunkan azab kepada kaum 'Ad yang kafir itu. Panas dan kekeringan dahsyat datang. Kebun-kebun milik kaum 'Ad menjadi kering dan terbakar. Tanaman serta ternak menjadi mati. Kaum 'Ad tetap tidak bertaubat. Mereka malah semakin sombong. Allah pun menimpakan siksa yang pedih. Mereka diserang gumpalan awan panas, angin kencang, dan panas serta bunyi gemuruh yang mematikan. Angin itu ditiup selama 8 hari 8 malam. Kaum 'Ad yang kafir itu pun binasa. Nabi Hud dan pengikutnya yang beriman selamat dalam lindungan Allah. Setelah keadaan kembali terang, Nabi Hud dan pengikutnya meninggalkan kaumnya dan mereka hijrah ke negeri seberang untuk membangun masyarakat baru. Nah, keteladanan yang patut kita tiru dari Nabi Hud adalah kegigihannya dalam membimbing umat manusia ke jalan yang benar. Nah, anak-anak, demikianlah kisah para nabi, Nabi Idris, Nabi Nuh, dan Nabi Hud alaihi salam. Mudah-mudahan kita semua bisa mempraktikkan atau meneladani kisah-kisah tersebut. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.